Shalom adik-adik, jumpa lagi di dalam ibadah anak sekolah minggu. Nah, minggu ini kakak pengen ngajak buat adik-adik yang ada di rumah supaya tetap semangat ya di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarpun kita ada di rumah, tapi tidak menyurutkan kita untuk selalu setia beribadah di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita akan memujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Yang adik-adik yang di rumah semuanya muji ya. Tetap semangat. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ayo adik-adik semuanya kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa segala penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami waktu untuk boleh kami beribadah online anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai, memimpin ibadah online ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik apa kabarnya? Ya tentunya kakak berharap adik-adik yang di rumah kabarnya sehat semua ya.
terus bersukacita. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kakak mengajak kalian untuk bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mujikan kasih mempersatukan. Ya, semangat, boleh tepuk tangan buat adik-adik yang di rumah. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya ya. Tiada dapat yang memisahkan kasih Tuhan Yesus kepada kita ya. Biarpun kita mengadakan ibadah online, adik-adik yang di rumah ya, tetap semangat bahwa kasih Tuhan akan mempersatukan kita. Nah, adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus itu baik, dia sangat baik. Nah, saya mengajak adik-adik semuanya untuk kita memberikan pujian kita yang terbaik Tuhan. Kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya,
sediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, bahwa kasih Tuhan tak pernah berakhir dari dulu sampai sekarang. Ya adik-adik yang ada di rumah, ya, bahwa kita harus selalu menghargai kebaikan Tuhan dengan apa? Ya, dengan kita memuji Tuhan dengan sukacita. Nah adik-adik, kita akan sambung pujian, kita akan pujikan di kepak-kepakan sayapnya. Ya boleh pakai gerakan ya, biar tetap semangat sambil senam pagi. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-gelengkan kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang badannya, diangkat-angkatlah kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyangkan badannya, diangkat-angkatlah kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, adik-adik gimana? Ya, apakah masih ada yang masih ngantuk? Ya, kakak berharap tidak, karena kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita akan mujikan Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang,
masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau sama-sama berdoa, kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan firman. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan menikmati berkat firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh Kak Fani. Kiranya Tuhan menyertai, memimpin semuanya dari awal, dari pertengahan kepada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sama-sama yuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Fani. Shalom teman-teman, jumpa lagi sama aku si ganteng Rocky. Nah teman-teman di rumah, Rocky hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang satu tokoh Alkitab yang ada di Perjanjian Lama. Nah teman-teman di rumah, kira-kira siapa ya tokoh Alkitab ini? Ada yang penasaran? Nah yuk kita akan belajar bersama-sama. Tokoh Alkitab ini bernama Nabi Hosea. Siapa? Nabi Hosea, betul sekali. Nah, Nabi Hosea ini adalah Nabi Tuhan yang hidup di Israel Utara. Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan bernama Gomer. Gomer adalah seorang perempuan yang tidak setia. Hosea pun taat dan menikah dengan Gomer. Melalui pernikahan Hosea, Tuhan bermaksud untuk menunjukkan bagaimana bangsa Israel yang berdosa itu tetap dikasihi oleh Tuhan. Apa ya dosa bangsa Israel? Bangsa Israel melakukan kejahatan dan kekerasan karena mereka menolak untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya. Mereka tidak setia kepada Tuhan, menyembah berhala dan menyembah dewa-dewa Baal. Dan bangsa Israel juga berusaha mengandalkan kekuatan dari bangsa lain, yaitu Mesir dan Asyur. Memang bangsa Israel seolah-olah berdoa dan beribadah kepada Allah, tetapi semuanya hanya pura-pura dan tidak dari hati. Gomer pun melahirkan 3 orang anak. Nama ketiga anak itu adalah nubuat apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Anak yang pertama, seorang laki-laki dinamai Yisrael. Artinya Allah mencerai-beraikan bangsa Israel. Dan anak yang kedua, perempuan dinamai Lo-ruhama. Artinya tidak disayangi. Dan anak yang ketiga dinamai Lo-ami. Artinya bukan bangsaku. Nah, seperti bangsa Israel yang tidak setia, Gomer pun juga pergi meninggalkan Hosea. Setelah itu, Gomer jatuh miskin, bahkan ia menjual dirinya sebagai budak. Kadang, Gomer yang menderita menggambarkan kesusahan bangsa Israel akibat dosa mereka sendiri. Mereka akan diserbu oleh Asyur dan mengalami penderitaan dalam pembuangan. Tetapi Allah menjanjikan keselamatan, yaitu suatu saat bangsa Yehuda dan Israel akan kembali berkumpul bersama-sama, mengangkat seorang pemimpin dan tinggal di negeri mereka. Dan ketika itu terjadi, Israel akan bermakna Allah menabur umatnya di negeri mereka sendiri. Lo-ruhama menjadi ruhama, yang artinya disayangi. Dan Lo-ami menjadi ami, artinya umat Tuhan. Sebagai gambaran besar kasih setia Tuhan, Tuhan berfirman kepada Hosea untuk kembali mencintai Gomer. Hosea pun membayar sejumlah uang untuk Gomer.
supaya Gomer bisa dibebaskan dari perbudakan. Setelah itu, Hosea kembali berdamai dengan Gomer dan mengingatkannya agar menjadi istri yang setia. Hosea pun terus mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Allah juga merindukan Israel dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Nah teman-teman, kita juga harus belajar supaya kita tetap setia kepada Tuhan dan selalu taat kepada segala perintah Tuhan. Dan kita juga harus senantiasa beribadah dengan sungguh-sungguh dan tetap memberikan hati kita untuk menyembah Tuhan. Nah teman-teman di rumah, sekian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Teman-teman di rumah, kita mau akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Kita mau lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, kesetiaanmu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat-Mu. Kami boleh beribadah dalam sekolah minggu online hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu. Dan ajari kami Tuhan tetap setia dan taat akan segala perintah-Mu. Dan juga kami mau Tuhan memberikan hati kami untuk memuliakan nama-Mu dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah. Kau Allah yang berkati kami dimanapun kami berada, juga orang tua kami. Kau Allah yang mencukupkan segala keperluan setiap keluarga kami ya Bapa. Kau juga sertai kesehatan kami, jauhkan dari segala virus yang ada ya Bapa, supaya kami tetap boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sembahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Hallelujah, hallelujah.